Selamat malam semua. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk mengadakan workshop ya. Karena bukan mau mengajar, tapi malam ini kita akan belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama bagaimana cara supaya kita bisa berkomunikasi secara efektif, jadi menghasilkan ya komunikasi kita. Topik kita malam ini adalah effective and persuasive communication. Saya yakin banyak di antara kita udah tahu apa komunikasi ini, dan ini sekedar untuk mengingatkan dan supaya kita juga seragam dengan definisi dari communication. Jadi saya ambil satu dari kamus, satu dari coach ya. Jadi communication itu sending, giving, or exchanging information and ideas. Itu dari kamus Webster ya. Jadi kita mengirim dan menerima dan bertukar informasi ataupun ide. Yang kemudian ini lebih luas lagi definisinya. Komunikasi adalah semata-mata suatu kegiatan mentransfer informasi dari satu tempat, satu orang atau satu grup kepada yang lain ya. Mengapa komunikasi yang efektif itu penting? Apa dampak dari komunikasi yang tidak efektif? Types of communication itu ada, kita bisa pakai dua cara, verbal atau non-verbal ya. Dan dalam verbal itu ada secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian ya tujuannya juga ada yang formal dan informal. Kalau yang kita bahas pada malam hari ini adalah yang verbal ya. Yang verbal baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, terutama sekarang jauh lebih banyak kayaknya ya, lebih banyak komunikasi kita secara tertulis ya. Dalam masa pandemi ini ya, melalui WhatsApp, melalui email, melalui sosial media lainnya ya, maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi yang kita bahas ini khusus tentang verbal yang menggunakan kata-kata. Semoga sudah disiapkan alat tulis dengan kertas, karena sebentar lagi kita akan mengerjakan sebuah kuis ya, sebuah kuis gaya komunikasi kita. Ada pernyataan dan pertanyaan yang Anda jawab, dan pilihannya itu ada tiga. Pilihannya ada tiga, Anda jawab satu saja yang paling cocok ya dengan Anda. Satu saja yang paling cocok dengan Anda. Ya, soalnya itu ada 10. Soalnya ada 10. Ya, kita mulai ya. Di waktu luang Anda lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-teman atau jalan-jalan dengan keluarga atau orang yang dicintai, mendengarkan musik, nonton TV, film, atau membaca. Yang dua, apa yang Anda katakan waktu tidak mengerti? Ini sulit bagi saya untuk memahaminya. Ini kedengarannya aneh. Bisa Anda berbicara lebih pelan dan lebih jelas? Saya tidak melihat apa yang Anda maksud. Ya langsung aja, spontan, lebih baik. Nomor 3, bila Anda bosan, Anda bergerak dengan gelisah, nggak bisa diam gitu ya, mengetuk-ketuk jari ataupun menggoyang-goyangkan kaki ya, atau mengetuk-ngetuk pulpen atau pensil, atau Anda mulai berbicara pada diri sendiri, bukan berarti gila ya, maksudnya bergumam gitu. Ya, bergumam ya, kan kadang-kadang kita bicara dengan diri kita sendiri ya. Jadi kalau orang gila itu bicaranya dengan orang lain. Kalau bicara dengan diri sendiri itu nggak gila. Atau Anda melihat sekeliling, melihat situasinya, mungkin ada yang menarik ya buat kita lihat, ada yang aneh atau mungkin ada yang luar biasa ya. Nah, itu salah satunya, melihat sekeliling, melihat HP. Iya, iya. Pokoknya lihat dari kata kerjanya melihat-lihat ya. Ya, melihat-lihat lukisan, pokoknya melihat-lihat aja. Jadi ini
singkatnya aja. Nomor 4, apa yang paling Anda sukai? Olahraga, musik, atau membaca? Ya, maksudnya bukan cuma membaca aja, nonton TV, nonton film ya, nonton film juga termasuk juga ya, membaca ya, nonton film, pokoknya semua yang kita lakukan dengan mata kita. Kalau olahraga berarti gerak ya, dan juga musik dengan mendengarkan musik, mendengarkan lagu, baik di radio ataupun mau di MP3 atau apa semua. Nomor 5, apa yang paling Anda sukai tentang pantai? Rasa pasir dan ombak di kaki Anda ya, atau suara ombak atau burung-burung di udara ya, atau pemandangan laut yang indah, pemandangan pohon kelapa ya, dan lain sebagainya. Nomor 6, ketika berargumentasi, apa perasaan Anda? Langsung Anda emosi ya, Anda emosi ya, atau Anda bicara dengan suara yang keras ya, supaya bisa menang argumentasinya, atau Anda dengan tajam menatap orang yang sedang berargumentasi dengan Anda. Nomor 7, kalau ada kabar baik untuk Anda, itu sangat menyenangkan sekali atau luar biasa kedengarannya, atau itu sesuatu hal yang kelihatannya bagus ya, kelihatan yang bagus gitu ya, menyenangkan sekali atau luar biasa kedengarannya, senang mendengarnya ya, senang mendengarnya ya, atau sesuatu yang wah bagus banget nih ya, bagus banget nih. Oke. Nomor 8, kalau Anda cemas harus berpidato atau berbicara di depan banyak orang, Anda gelisah dan mondar-mandir di rumah ya, warawiri terus ya di rumah, atau Anda berlatih dan merekam apa yang Anda katakan, nanti kemudian Anda dengarkan lagi ya, atau Anda cuma melongo melihat ke langit-langit atau langit-langit, dan Anda membayangkan nanti kalau saya bicara saya akan terlihat seperti ini ya. Oke. Nomor 9, apa yang membuat Anda kesal? Itu orang tidak menghormati Anda, orang nyuekin Anda, itu Anda jadi kesal, itu yang A ya. Orang tidak menghormati Anda, orang tidak memandang Anda, orang cuekin Anda ya. Atau Anda merasa kesal kalau ada suara keras yang bising, ribut ya, misalnya ada tetangga yang ini mainin musik ya, mainin musik, dan Anda tidak suka dengan musik itu. Atau Anda kesal kalau ada barang Anda yang dirusak sehingga kelihatannya jelek ya, kelihatannya jelek ya. Dan yang terakhir, kalau Anda terancam bahaya, apa reaksi Anda? Anda bersiap ya, Anda bersiap, Anda sing-singkan baju dan kemudian bersiap-siap untuk berjuang, untuk bertarung ya. Atau Anda mendengarkan dulu sekeliling Anda, dan mungkin ada orang yang mungkin ada suara-suara motor atau suara mobil sehingga Anda bisa minta bantuan ya. Dan yang C itu Anda melihat-lihat sekelilingnya, Anda lihat-lihat ya. Ya, itu 10 sudah jelas. Submodalitas ya yang kita gunakan untuk berkomunikasi itu macam-macam ya, bermacam-macam. Dan pada malam hari ini saya hanya membahas satu gaya aja, karena kalau membahas gaya yang lain itu bisa berjam-jam ya. Kadang-kadang sebetulnya untuk satu gaya juga itu perlu waktu setengah hari sebetulnya kalau kita mau lakukan secara mendalam ya. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah gaya
penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Ada yang disebut dengan bahasa kinestetik. Bahasa kinestetik itu menggunakan kata-kata seperti yang saya tampilkan: merasa, menerima, menangani, memegang, menyukai, menangkap, menyentuh, bangga, tenang, senang, dan lain-lain. Jadi kata-kata yang mengandung perasaan, gerakan, sentuhan, perabaan juga ya, terutama perasaan. Nah, ini bahasa yang digunakan adalah bahasa kinestetik. Kemudian bahasa auditori. Bahasa auditori itu beberapa kata yang biasanya digunakan: mendengar, mendengarkan, mengatakan, berbicara, mengucapkan, mendiskusikan, menceritakan, menjelaskan, menyebutkan bunyi, nada, melodi, dan lain-lain. Pokoknya semua itu bahasanya itu berhubungan dengan penginderaan, ya, dengan pendengaran, indera pendengar, ya, indera pendengar. Nah, kemudian yang satu lagi, bahasa visual. Bahasa visual itu semua yang menggunakan pandangan, melihat, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memandang, tampaknya, fokus, gambar, ilustrasi, warna, jelas, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan itu salah satu cara untuk kita bisa mengetahui gaya komunikasi dari seseorang. Sebetulnya tidak dari bahasa aja, ya, tidak dari bahasa aja, bisa juga dari barang-barang yang dimiliki oleh seseorang, bisa juga cara berpakaian yang dipakai oleh seseorang, itu juga bisa, ya. Ya, ini saya batasi di bahasa saja supaya lebih praktis, ya, supaya lebih praktis, karena toh di masa pandemi ini yang paling kita gunakan itu bahasa, ya, bahasa. Jadi ini lebih praktis daripada yang lain. Kalau melihat pakaian harus melihat, ya, gitu. Ya, itu oke. Menebak seseorang, dia itu pakai gaya bahasa apa? Gaya kinestetik, gaya auditori, atau gaya visual? Karena kita kan sudah belajar ini kan, ya, udah tahu, ya. Nanti dari jawaban dia kita itu bisa tahu. Karena itu saya bilang ini yang paling praktis. Dari jawaban dia, dari apa yang dia katakan, dari kata-katanya itu kita bisa tahu dia itu gaya komunikasinya kinestetik, auditori, atau visual. Jawabannya, kalau jawabannya A yang paling banyak, itu kinestetik. Kalau jawaban B yang paling banyak, itu auditori. Dan kalau jawabannya C yang paling banyak, itu visual. Ya, silahkan lihat yang mana yang paling banyak. Kalau mau persentasenya, ya, kita misalnya ini ada 10 soal, udah tahu, ya, langsung. Kalau misalnya kita kinestetiknya 3, berarti kita kinestetiknya 30%, betul nggak? 3 dari 10, ya. 3 dari 10 berarti 30%, ya. Itu, ya, itu. Kalau misalnya Pak Edward auditorinya 5, berarti auditorinya 50%. Untuk memastikannya, silahkan kerjakan kuis yang ada di internet, banyak sekali, ya. Itu. Saya cuma memfasilitasi tentang gaya berkomunikasi ini. Jadi saya bukan mengajar, tapi saya memfasilitasi, ya, gitu. Cara komunikasi kita dengan masing-masing gaya bahasa. Untuk dengan yang kinestetik, kita harus menggunakan kata-kata kita, sentuhan, cerita yang menyentuh hati. Untuk di marketing, supaya produk kita tertarik, itu kita buat sebuah cerita yang menyentuh hati. Dan kalau berbicara dengan orang kinestetik itu harus dengan agak perlahan dan ramah, karena orang kinestetik itu kan perasaannya tinggi,
ya rasanya tinggi, sentimental ya. Jadi kalau merasa ramah itu komunikasi akan berjalan lebih nyaman. Kalau dengan yang gaya komunikasi auditori, kita gunakan kata auditori yang tadi yang sudah saya tampilkan. Ya, terus harus ada jeda ya, dan suara kita juga intonasinya jangan monoton ya. Kita juga bisa tahu seseorang itu auditori dari cara bicaranya, nadanya juga ya, nadanya. Nah, kalau orang yang auditori itu nadanya itu juga sangat ekspresif ya, sangat ekspresif. Jadi bicara dengan nada yang ekspresif dan jelas supaya komunikasinya efektif. Dan dengan visual kita harus pakai visual, tulisan, gambar, diagram, brosur atau gerakan tangan. Jadi harus pakai mode visual dan gunakan garis bawah kalau misalnya kalau kita WhatsApp, email atau lagi WhatsApp ya kita cetak tebal atau pakai warna. Nah itu orang visual itu senang sekali dan akan lebih lancar komunikasinya ya itu ya. Nanti saya akan kasih gambar yang gaya bahasa dan juga cara komunikasinya untuk peserta di malam hari ini ya. Itu mungkin nanti Bu Susan kasih tahu saya siapa aja yang hadir ya. Ya, nanti saya akan kasih gambarnya ya. Jadi dengan tidak mencatat juga nggak apa-apa, gambar itu mencakup gaya bahasa dan cara berkomunikasi. Oke, mudah-mudahan dengan workshop yang sangat singkat ini kita dapat belajar sesuatu, terutama kita dapat menebak atau kita dapat mengidentifikasi gaya bahasa seseorang, dan kita juga dapat berkomunikasi dengan lebih efektif, dan dengan ini kita juga bisa berkomunikasi lebih persuasif. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, materi malam ini sudah cukup membantu memberikan banyak insight kepada kita ya. Dan terakhir pertanyaan dari Pak Bintang dan jawaban dari Pak Sanusi membuat saya dapat insight baru nih. Ketika kita mau berkomunikasi dengan orang, ada baiknya kita juga bisa cari tahu gitu ya kawan bicara kita mau seperti apa ya. Sehingga ketika kita dia visual, kinestetik atau audio, ya kita bisa menggunakan gaya bahasa yang dia pahamin supaya komunikasi kita jauh lebih efektif ya Pak. Terima kasih Pak Sanusi buat materi malam hari ini. Closing statement-nya saya kutip dari Stephen Covey, to understand dan be understood. Jadi kita harus mencoba untuk memahami dulu gaya bahasa dari orang yang kita sedang berkomunikasi. Nah, baru kemudian nanti mereka bisa memahami kita. Ya, terima kasih. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita banyak mendapat materi yang menarik ya. Dan saya percaya itu semua bisa buat pembelajaran buat kita juga. Terima kasih.